Setelah dilaporkan atas kasus dugaan penganiayaan, aktor laga Iko Uwais melaporkan balik tetangganya yang berinisial R. Pihak Iko Uwais menuturkan lebih dahulu terkena tendangan. Aktor laga Iko Uwais berurusan dengan polisi. Hal itu bermula dari laporan seorang pria berinisial R. Pelapor yang juga tetangga Iko Uwais mengaku menjadi korban pengeroyokan Iko Uwais dan seorang rekannya berinisial F. Berdasarkan laporan versi R, Sabtu 11 Juni, kedua pihak bertemu untuk penyelesaian kontrak kerja desain interior rumah Iko Uwais senilai 300 juta rupiah. Namun pembahasan itu berujung cekcok dan terjadi pemukulan terhadap R. R kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi Kota. Korban berbicara sedikit dengan terlapor terkait masalah kontrak kerjasama yang dilakukan oleh mereka berdua. Adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh terlapor sehingga korban meminta kekurangan tersebut untuk dilunasi. Namun pada Selasa dini hari, pihak Iko Uwais melaporkan balik dan menuding R telah memutarbalikkan fakta. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Ruby yang merekam ini, justru si Ruby ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami, yang nantinya yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyebut, menurut pihak Iko, R yang terlebih dahulu memprovokasi karena desain interior yang dikerjakan tidak sesuai dengan kesepakatan. R dan istrinya kemudian merekam kejadian saat cekcok dan mengancam akan memviralkan. Iko yang berusaha menghentikan aksi perekaman justru ditendang oleh R. Iko kemudian membela diri dengan cara mendorong R hingga terjatuh. Dengan versi masing-masing, kedua pihak direncanakan dipanggil oleh kepolisian pada Selasa. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari beberapa lokasi di tanah air. Aksi ricuh terjadi ketika unjuk rasa ratusan warga di kantor Bupati Labuan Batu, Sumatera Utara, Senin siang. Ratusan warga tidak terima beroperasinya pabrik kelapa sawit di permukiman mereka. Aksi ricuh ini mewarnai unjuk rasa ratusan warga di kantor Bupati Labuan Batu, Sumatera Utara, Senin siang. Warga tidak terima beroperasinya pabrik kelapa sawit dan meminta agar Bupati segera menutup pabrik sawit. Usai menyampaikan aspirasinya, ratusan warga yang berunjuk rasa akhirnya membubarkan diri. Sementara itu, pihak pabrik sawit PT PPSP tidak mau memberikan keterangan saat dimintai keterangan awak media. Panik karena mesin kendaraannya terbakar, seorang pengemudi di Wajo, Sulawesi Selatan meninggal terkena serangan jantung. Kebakaran truk dipicu oleh bagian mesin yang panas akibat dipaksa melaju dalam perjalanan jauh dengan muatan yang berat. Sebuah truk terbakar saat berada di Jalan Menanjak Poros Mario di Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Senin 13 Juni. Petugas menduga karena panik, pengemudi bernama Syarif meninggal setelah terkena serangan jantung di salah satu rumah warga. Hasil identifikasi polisi menunjukkan kebakaran terjadi akibat korsleting pada mesin kendaraan yang panas berlebihan atau overheat. Sebelumnya, truk menempuh perjalanan dari Makassar menuju Kabupaten Wajo dengan membawa muatan pupuk. Sebuah mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lama Dukelen, Wajo. Sementara dalam sepekan terakhir, warga Kota Tarakan, Kalimantan Utara dikejutkan dengan kemunculan angin puting beliung. Meskipun terjadinya di atas laut, sempat membuat nelayan panik. Pasalnya jika diterjang bisa mengakibatkan kapal terbalik. Senin pagi, angin puting beliung kembali muncul di perairan Tarakan. Setelah sepekan sebelumnya, fenomena alam ini sempat membuat warga was-was. Rekaman kamera warga menunjukkan pusaran angin dari laut menuju ke daratan. Nelayan yang akan pulang setelah menangkap ikan sempat panik karena harus memutar haluan untuk menghindari angin puting beliung. Berdasarkan pantauan citra satelit dari BMKG setempat, angin puting beliung yang terjadi di permukiman laut disebut waterspout. Meskipun demikian, warga daya rusaknya juga cukup kuat, bahkan bisa mengangkat perahu ukuran kecil. Selain mengganggu dunia penerbangan, keberadaannya harus dihindari oleh pelayaran maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di darat. Ini sudah meluruh awan.